Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita berkaitan dengan sudut antara dua vektor pada dimensi 2. Jadi ini yang akan kita bahas, yaitu kita akan menentukan sudut antara vektor A 2,0 dan vektor B 2,2. Terlebih dahulu kita akan bersama-sama ya menentukan konsep dari sudut antara dua vektor ya dengan ilustrasi dua vektor ini, yaitu vektor A dan vektor B. Nah, sekarang kita akan menggambar vektor A dan vektor B dalam satu bagan kartesius, yaitu dalam satu tumpuan. Pertama kita membuat bagan kartesius terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan titik awalnya yaitu 0,0. Jadi ibu taruh di sini ya. Pojok samping kirinya nih sebagai 0,0 atau titik pangkal. Nah, sekarang kita akan menggambar vektor A, yaitu vektor A 2,0 itu artinya X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 0. Artinya kita menggerakkan ke sumbu X sebanyak 2 langkah. Kemudian dari sumbu X ini kita gerakkan ke sumbu Y sebanyak 0 langkah. Jadi vektor A nanti koordinat temunya di titik 2,0. Jadi inilah vektor A. Nah, dari titik pangkal 0,0 ini kita membuat atau menggambar vektor B 2,2. Artinya kita menggerakkan 2 langkah ke sumbu X, sumbu kanan X, yaitu 0, 1, 2. Nah, di sini, tepat di sini kita melangkah atau menggerakkan ke sumbu Y sebanyak 2 langkah. Nah, karena positif berarti kita gerakkan ke atas sebanyak 2 langkah. Kita mulai dari 0, 1, 2. Nah, ini titik temunya 2,2. Jadi kita menggambar vektor B-nya dari titik pangkal 0,0 ke titik pertemuan 2,2. Jadi inilah disebut dengan atau gambar dari vektor B. Kemudian dari dua buah vektor ini akan terbentuk sudut. Nah, sudutnya itu tepat di antara vektor ini ya. Vektor ini yang satu tumpuan inilah theta, yaitu sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, kemudian secara geometris untuk menentukan vektor B dikurangi vektor A, kita bisa menarik garis dari ujung vektor A ke ujung vektor B. Inilah vektor B dikurangi vektor A secara geometris. Nah, sekarang kita mulai dari analisis yang pertama. Kita menggunakan aturan kosinus pada segitiga sembarangan ya. Pertama di sini kita misalkan dulu bahwa vektor B dikurangi vektor A itu sama dengan vektor C. Ibu ulangi lagi, kita misalkan vektor B dikurangi vektor A atau vektor B min vektor A sama dengan vektor C. Dengan aturan kosinus pada aturan segitiga sembarang, yaitu A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat sama dengan 2AB dikalikan cos theta. Nah, sekarang kita mencari C-nya ya. Kita mencari C-nya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB dikali cos theta. Ini persamaan untuk menentukan nilai C. Nah, kemudian kita mengganti C ini dengan permisalan tadi. Karena C kita misalkan dengan vektor B dikurangi vektor A, sekarang C ini kita ganti dengan vektor B dikurangi vektor A tutup kurung kuadrat sama dengan, nah yang persamaan kanan ini tetap, yaitu A kuadrat plus B kuadrat min 2AB atau 2 vektor A kali vektor B dikalikan cos theta. Jadi A kuadrat ini kita anggap vektor A kuadrat dan B kuadrat ini kita anggap vektor B kuadrat karena kita berbicara tentang vektor. Nah, kemudian karena kita di sini berbicara vektor dan vektor itu memiliki panjang, jadi kita ganti ya persamaan ini dengan kita ganti dengan panjang vektornya.
Nah, kurung ini Ibu ganti dengan panjang vektor, yaitu panjang vektor B dikurangi vektor A kuadrat, itu sama dengan vektor A kuadrat ini kita ganti dengan panjang vektor A kuadrat, plus B vektor B kuadrat ini kita ganti dengan panjang vektor B kuadrat dikurangi 2 dikalikan vektor A dikalikan vektor B dikalikan cos theta. Nah, ini untuk analisis yang pertama. Kemudian untuk analisis yang kedua, kita akan mengkuadratkan panjang vektor C, yaitu vektor B dikurangi vektor A. Nah, kita mulai secara sederhana di sini ya. Buka kurung vektor B dikurangi vektor A tutup kurung kuadrat, itu sama artinya karena ini adalah pangkat, artinya perkalian berulang ya. Karena di sini pangkat 2 artinya perkalian berulang dari vektor B dikurangi vektor A ini sebanyak 2 kali. Jadi kita mengalihkan dengan yang sama, yaitu vektor A dikurangi vektor B kali vektor A kurang vektor B. Nah, sekarang kita kalikan vektor B kalikan vektor B, semua komponen kita kalikan. Kemudian vektor B dikalikan min vektor A itu sama dengan min vektor B vektor A. Kemudian di sini min vektor A dikalikan vektor B itu sama dengan min vektor A dikalikan vektor B. Kemudian min vektor A dikalikan min vektor A itu sama dengan plus vektor A dikalikan vektor A. Nah, karena di sini konsepnya ya, yaitu pada pembahasan kita terkait dengan operasi dari vektor ya. Jadi dua buah vektor yang sama apabila kita kalikan yaitu menghasilkan nilai yang sama dengan panjang vektor tersebut jika dikuadratkan. Jadi vektor B dikalikan vektor B itu sama dengan panjang vektor B kuadrat. Kemudian di sini min vektor B dikalikan vektor A itu artinya sama dengan min vektor A dikalikan vektor B. Jadi ini sejenis. Makanya di sini kita membuat sama, yaitu min 2 vektor A dikalikan vektor B. Kemudian ditambah vektor A dikalikan vektor B itu sama dengan panjang vektor A kuadrat. Jadi bentuk lain dari analisis kedua yaitu bentuk mengkuadratkan panjang vektor B dikurangi vektor A itu sama dengan panjang vektor B dikurangi panjang vektor A kuadrat sama dengan panjang vektor B kuadrat dikurangi 2 kali vektor A dikalikan vektor B ditambah panjang vektor A kuadrat. Ini untuk analisis yang kedua. Nah, kita ingat kembali hasil analisis yang pertama, yaitu panjang vektor B dikurangi vektor A kuadrat sama dengan panjang vektor A ditambah panjang vektor B dikurangi 2 dikali panjang vektor A panjang vektor B cos theta. Jadi untuk analisis ketiga ini kita menyamakan hasil analisis pertama dan analisis kedua, yaitu hasil dari panjang vektor B min panjang vektor A kuadrat ini. Jadi kita menyamakan hasil analisis pertama dan analisis kedua, yaitu panjang vektor B dikurangi panjang vektor A kuadrat sama dengan panjang vektor B dikurangi vektor A kuadrat. Jadi kita daftarkan sekarang untuk analisis pertama ya. Jadi ini untuk analisis boleh ya, sebelah kiri analisis pertama, sebelah kanan juga sebagai analisis kedua juga boleh, atau sebelah kiri analisis kedua, kemudian sebelah kanan untuk analisis pertama. Jadi di sini Ibu menggunakan sebelah kiri sebagai analisis kedua ya. Jadi yang ini kita ganti dengan panjang vektor B, yang ini ya, ganti dengan ini. Panjang vektor B dikurangi 2 vektor A vektor B ditambah panjang vektor A kuadrat sama dengan, nah ini Ibu ambil di analisis pertama, yang ini Ibu ganti dengan persamaan ini, yaitu panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurangi 2
panjang vektor A, panjang vektor B cos theta. Jadi sekarang kita mengeliminasi yang sejenis. Di sini ada panjang vektor B dan di sebelah kanan juga ada panjang vektor B. Kita bisa coret ya. Kemudian di sini ada panjang vektor A dan sebelah kanan juga ada panjang vektor A. Kita bisa coret. Jadi nanti sederhananya di sini adalah min 2 vektor A vektor B itu sama dengan min 2 panjang vektor A panjang vektor B cos theta. Nah, untuk sederhananya lagi di sini ruas kiri dan ruas kanan yaitu kita sama-sama bagi dengan min 2 atau sama-sama kita kalikan dengan min setengah. Nanti di sini min 2 vektor A vektor B kita bagi dengan min 2, hasilnya adalah vektor A vektor B sama dengan, nah di sini juga min 2 panjang vektor A panjang vektor B cos theta kita bagi dengan min 2, hasilnya adalah panjang vektor A panjang vektor B cos theta. Nah, ini bentuk sederhana dari langkah yang ketiga ini. Kemudian sekarang karena kita berbicara tentang sudut, jadi yang harus kita cari adalah persamaan dari cos theta ini. Jadi kita ubah sekarang, kita akan mencari persamaan dari cos theta dari persamaan atau langkah keempat ini. Jadi cos theta di sini sama dengan, jadi cos theta ini yang kita cari sama dengan, artinya vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Dan ingat, perkalian vektor ini adalah perkalian dot yang akan menghasilkan sebuah bilangan skalar. Dan ingat lagi bahwa panjang vektor A dan panjang vektor B itu rumusnya sama. Karena kita berbicara tentang dimensi 3, maka komponennya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi sekarang kita akan mengaplikasikan rumus ini ke contoh soal yang tadi, yaitu sudut antara vektor A 2,0 dan vektor B 2,2. Sekarang kita langsung menggunakan cara analitis tadi. Yang pertama di sini yang kita butuhkan adalah masing-masing panjang vektor, yaitu panjang vektor A sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, sama dengan X-nya kita ganti dengan 2, yaitu 2 kuadrat, akar 2 kuadrat ditambah Y-nya kita ganti dengan 0, yaitu 0 kuadrat, sama dengan akar 2 kali 2, 4, ditambah 0 kuadrat 0, artinya 4 tambah 0, 4, yaitu akar 4. Jadi akar 4 sama dengan 2. Kemudian di sini panjang vektor B. Panjang vektor B itu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, sama dengan akar X-nya di sini 2, kita ganti dengan 2 kuadrat, plus Y-nya di sini 2, kita ganti dengan Y kuadrat, sama dengan akar 2 kuadrat 4 sama dengan 4, plus 2 kuadrat 4 sama dengan akar 4 tambah 4 sama dengan akar 8. Akar 8 ini kita bisa sederhanakan menjadi akar 4 dikalikan akar 2. Jadi akar 4 itu sendiri adalah 2, kemudian kita kalikan dengan akar 2 menghasilkan 2 akar 2. Jadi panjang vektor A adalah 2, kemudian panjang vektor B adalah 2 akar 2. Nah, sekarang kita akan menentukan perkalian dotnya antara vektor A dan vektor B. Nah, kita kalikan vektor A dot atau kali vektor B sama dengan 2,2 dikali 2,0 dikali 2,2. Nah, sekarang konsepnya kita ingat lagi, perkalian dot itu adalah masing-masing komponen yang sama kita kalikan, kemudian hasilnya kita jumlahkan. Artinya X dengan X kita kalikan, kemudian Y dengan Y kita kalikan. Sama dengan 2 kita kalikan dengan 2, kita tambah dengan 0, kita kalikan dengan 2. Sama dengan 2 kali 2, 4, ditambah 0 kali 2, 0. Kita jumlahkan sama dengan 4. Nah, ini adalah hasil perkalian dot. Setelah itu kita substitusi ke rumus. Karena kita akan mencari sudut, berarti kita mulai dari cos theta di sini. Cos theta sama dengan vektor A dikalikan vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Sekarang kita daftarkan hasil analisis kita yang ini.
Oke, sekarang kita substitusi. Vektor A dikali vektor B atau vektor A dot vektor B yaitu 4 per panjang vektor A dikali panjang vektor B, yaitu panjang vektor A adalah 2 dikali panjang vektor B adalah 2 akar 2, sama dengan 4 per 2 kali 2, 2 akar 2. Nah, ini bentuknya akan bisa lebih sederhana lagi, yaitu pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 4. Jadi hasilnya di sini adalah 1 per akar 2. Dengan cara merasionalkan, artinya pembilang dan penyebut kita sama-sama kalikan dengan akar rasionalnya. Akar rasionalnya adalah akar 2. Jadi bentuk sederhana atau bentuk lain dari 1 per akar 2 adalah 1 per 2 akar 2. Jadi nilai cos theta yang kita dapatkan adalah setengah akar 2. Nah, karena berbicara tentang sudut, jadi sudut yang memenuhi atau theta yang memenuhi sehingga cos menghasilkan setengah akar 2, yaitu theta 45 derajat. Jadi bisa disimpulkan bahwa sudut antara vektor ini, yaitu vektor A dan vektor B, itu sama dengan 45 derajat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.